guys, welcome to our channel Writing for Healing. Sebelumnya aku mau ngasih tahu nih buat kalian yang suka dengan konten-konten kami, yang merasa mendapatkan inspirasi ataupun motivasi, jangan lupa ya subscribe channel YouTube kami, terus nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya, dan jangan lupa like dan komen juga share video yang paling kamu suka di channel YouTube kami. Oke, kali ini aku kembali lagi untuk membahas sesuatu yang seru dan asyik. Apa itu? Oh ya, sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian. Kalian lagi ngerasa stres gak sih? Merasa dikejar-kejar deadline, terus ngerasa tugas kamu tuh banget dan gak selesai-selesai. Pasti lagi ngalamin itu kan? Semua orang pasti pernah mengalami itu, termasuk aku nih. Aku juga lagi mengalami yang dimana deadline banyak, tugas banyak, numpuk, gak selesai-selesai, sampai stres gitu kan, sampai rambut rontok, terus pokoknya pengen bersikap bodoh amat, tapi ya gak bisa bodoh amat karena gak mungkin juga kan, misalnya kita harus lari dari tanggung jawab kita, dari pekerjaan kita. Nah, kali ini aku tuh mau membahas seni bersikap bodoh amat. Sebenarnya bersikap bodoh amat itu perlu, apalagi aku ini kalau kata teman-temanku karakternya tuh orangnya tuh bodoh amat, kayak yang nggak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Padahal nggak seperti itu ya. Orang yang bersikap bodoh amat itu nggak selalu dibilang jutek, nggak selalu bersikap dingin, nggak selalu bersikap tidak peduli. Cuman caranya kita itu yang berbeda dari orang lain. Mungkin orang lain, misalnya nih, kamu dalam satu pertemanan nih, dalam game pertemanan kamu tuh ada satu tipikal yang perhatian banget, apa-apa tuh selalu ngehubungin kamu, yang selalu menanyakan kabar kamu. Pokoknya kalau ada masalah tuh selalu menjadi orang terdepan. Terus ada juga nih tipikal orang yang seperti aku nih gitu kan, yang bodoh amat, yang nggak mau ngurusin hidupnya mereka gitu. Soalnya kita juga kan lagi banyak masalah, ngapain juga kita harus mikirin masalah mereka gitu kan. Tapi nggak seperti itu ya. Maksudnya bodoh amat di sini tuh mungkin terkesan lebih cuek ya. Kadang ada nih dalam satu pertemanan tuh orang yang sudah dikasih tahu nih ya, udah dinasehatin. Aku tuh tipe orang yang kalau bahasa Sundanya tuh rungsing, rudet banget kalau misalnya punya temen yang biasanya kalau udah dikasih tahu tuh bebal gitu, udah tahu resikonya bakal kayak gini tapi masih aja dilakuin. Ketika kamu udah ngerasain hal yang tidak menyenangkan tuh, dia datang lagi ke kita nangis, udah tahu kan rasanya kayak gimana gitu kan, kayak enak banget gitu kan ngomongnya, padahal kan kita tidak bermaksud seperti itu. Mungkin terkesan jahat ya, tapi kan sebenarnya kita peduli. Orang-orang yang bersikap cuek dan bodoh amat seperti aku nih contohnya, kadang kita tuh suka memperhatikan teman-teman kita dari kejauhan atau enggak keluarga gitu. Kita selalu memperhatikan mereka dari misalnya dari sosial medianya, dari status-status yang sering mereka posting kalau mereka lagi galau. Cuman kita tuh orangnya tidak langsung perhatian gitu, enggak langsung nanya kamu kenapa, gimana gini, sini cerita, enggak gitu. Tapi ketika dia benar-benar, kita bisa memprediksi, kita bisa melihat ketika dia benar-benar udah nggak ada sandaran, kita biasanya selalu masuk dan langsung tanya, lu kenapa? Itu sama gue gitu, kayak gitu sih biasanya kalau orang-orang yang punya karakter bersikap bodoh amat ataupun cuek. Jadi orang yang bersikap cuek dan bodoh amat tuh selalu ada dalam pertemanan atau lingkungan pekerjaan atau enggak dengan keluarga, itu pasti selalu ada. Cuman kita tuh tidak selamanya orang yang bersikap cuek itu ya benar-benar cuek, enggak seperti itu. Kita tuh perhatian tapi bentuknya yang berbeda, bentuk perhatiannya yang berbeda. Nah seperti itu. Jadi misalnya kalau kamu lagi stres, lagi banyak pekerjaan, ya udah bodo amat aja, nggak usah dipikirin. Tapi jangan lari dari tanggung jawab ya. Tetap kamu kerjakan apa yang menjadi prioritas utama kamu. Jadi lepaskanlah beban-beban yang menumpuk, yang bikin mumet kamu satu persatu gitu kan. Jadi seni bersikap bodo amat itu bukan apatisme atau lari dari tanggung jawab atau tidak punya rasa kepedulian, bukan yang seperti itu. Jadi ketika kamu misalnya ada hal yang harus kamu prioritaskan, ya itulah yang kamu kerjakan. Kalau misalnya ada hal yang tidak penting, yang harusnya nanti saja dikerjakannya gitu kan, jadi kamu bodo amat lah dengan hal-hal yang nggak penting itu gitu. Kadang kan mereka juga tidak selalu ada buat kamu, tidak selalu membantu kamu gitu kan. Jadi misalnya kalau misalnya kamu ada tugas nih,
ada tugas yang urgen ya, yang penting ya kamu kerjakan dulu ya, itu prioritas utama kamu. Kalau misalnya ada beban-beban yang jahil, yang menumpuk, yang mengganggu kamu, yang membandel, ya udah bodo amat, gak usah dipikirin gitu lah. Terus kalau misalnya ada nih tipikal orang nih kayak selalu aja misalnya kepikiran kalau ada yang ngomongin kamu di belakang, ada yang selalu ngeritik kamu, ngomongin kamu yang negatif, pokoknya ngegosipin kamu hal-hal yang aneh, udah bodo amat, gak usah dipikirin selagi kamu tidak mendengar langsung dari telinga kamu. Tapi kalau misalnya kamu mendengar langsung dari telinga kamu, ya kamu juga berusaha untuk belajar untuk bersikap cuek ataupun bodo amat. Karena kalau misalnya kamu dipikirin terus, itu malah bikin kamu stres loh, bener. Jadi itu tuh jadi suges ke kamunya, kamu jadi kepikiran, wah dia pasti bakal ngomongin lagi nih, kepikiran sampai nggak bisa tidur. Nah, kamu kalau orang yang tipikal kayak gitu tuh pasti nggak akan hidupnya nggak akan pernah tenang. Jadi daripada kamu pikirin hal-hal yang membandel, yang nggak penting seperti itu, yang mendingan kamu bodo amat aja, cuekin aja. Awalnya mungkin susah, pasti kepikiran, tapi perlahan kamu abaikan aja lah dulu. Misalnya kamu alihkan, misalnya kamu dengan melakukan hal yang kamu suka, atau enggak kamu dengerin musik, ngobrol atau kumpul sama teman-teman, keluarga, pasangan, kayak gitu sih. Aku juga anaknya dulu tuh sebenarnya perhatian banget sama temen, tapi mungkin ada rasa sakit yang membuat aku tuh jadi berubah sedikit-sedikit. Jadi mulai adalah karakter bodoh amatnya. Kalau cuek mungkin memang ada ya, karena itu susah banget dirubah. Cuman karena mungkin sering dapat masukan dari teman-teman jangan terlalu sering bersikap bodoh amat dan cuek, misalnya sama temen atau sama pasangan. Aku juga memberi takaran gitu, ketika aku memang harus perhatian dan ketika aku harus cuek. Jadi aku orangnya nggak selalu diambil pusing. Awalnya mungkin ketika ada yang ngegosipin kita di belakang, yang ngomong kita hal-hal negatif, pasti kepikiran. Tapi ya aku bersikap bodoh amat. Yang penting aku introspeksi diri dan meyakini diri aku kalau aku tuh nggak seperti yang mereka pikir. Ya nggak ada yang tahu lah gitu kan, yang tahu sifat kita, karakter kita tuh ya diri kita sendiri dan orang-orang terdekat kita. Jadi nggak usah dipikirin lah mereka yang ngomongin kamu di belakang, bersikap bodoh amat aja gitu kan. Apalagi ada orang-orang yang membandel yang suka nyinyirin kamu, wah itu udah bodoh amat, nggak usah dipikirin hal-hal yang bikin kamu stres kayak gitu. Hidup kamu tuh bakalan tenang kalau misalnya kamu bersikap bodoh amat kayak gitu sih. Kayak misalnya kamu tuh stres, kerjaan numpuk, terus kamu tuh kayak kalang kabut kayak gitu, ya udah bodo amat aja, nggak usah dipikirin hal-hal yang masa depan yang belum terjadi. Yang penting pikirin hal yang sekarang, kerjakan aja dulu yang menjadi prioritas utama kamu. Ya kamu boleh breaklah sejenak, istirahat dulu gitu, biar nggak mumet otaknya, nggak sampai ngebul gitu kan. Udah gitu kamu mulai kerjakan lagi perlahan-lahan, step by step. Kalau misalnya langsung dikerjain semuanya ya nggak akan bisa, kita kan bukan robot ya, tangan aja cuma 2 gitu kan. Jadi kita kerjakan satu-satu. Yang penting kita bisa memanage waktu aja, terus kita bisa disiplin sih dengan hal apa yang sudah kita lakukan. So buat teman-teman yang orangnya tuh suka nggak enakan, yang selalu kepikiran kalau ada yang ngomongin negatif di belakang kamu, atau enggak kamu stres berat sama tugas-tugas yang menumpuk, yang membandel, udah bodo amat, nggak usah dipikirin, kerjakan perlahan-lahan aja. Yang penting jangan sampai kamu lari dari tanggung jawab kamu. Oke?